Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribu minan nas, qaribu minal jannah, al-bakhilu ba'idu minan nas, ba'idu minan jannah. Bapak Ibu, dasar pengajian kita surah Al-Baqarah 261. Ayat itu Bapak Ibu menginformasikan tentang kemuliaan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari hartanya untuk jalan Allah. Kemuliaan orang-orang yang menafkahkan, yang menginfakkan, yang mengeluarkan sebahagian harta yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk jalan Allah, ada kemuliaannya. Kemuliaan itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tadi. Kemudian kita iringi dengan membaca hadis tadi. Hadis tadi kita baca matannya saja, isi hadis. Apa isi hadis itu? Apa ibu yang kita sampaikan tadi, orang yang pemurah, as-sakhiyu qaribu minan nas. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhilu, orang bakhil, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka. Itu dasar kaji gitu pada malam itu Bapak Ibu sampai gitu menjelang Isya. Al-Quran surah Al-Baqarah 261, kemudian hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi kita berbicara Al-Quran juga hadis saja Bapak Ibu, awak tidak bicara kemana-mana, tidak bicara politik, tidak bicara corona dan sebagainya. Awak bicara tentang kemuliaan orang-orang yang memiliki sifat pemurah yang kita ambilkan dari Al-Quran surah Al-Baqarah dan hadis yang kita bacakan tadi. Apa-apa Ibu, ayat yang kita bacakan tadi oleh para tafsir diberikan penjelasan. Penjelasan oleh ahli tafsir. Yang pertama Bapak Ibu, keindahan bahasa Al-Quran di dalam menjelaskan kepada umat. Indah bahasa Al-Quran ketika menjelaskan kepada umat manusia. Saja yang dijalihkan oleh Al-Quran ini pakai bahasa dan bahasanya sangat indah, sehingga dalam Al-Quran kan diceritakan Bapak Ibu, ditantang siapa yang bisa mendatangkan seindah Al-Quran bahasanya, silakan ditantang. Kalau nak talak seorang berdua, tambah kawan, tak mampu orang, tak mampu untuk ditandingi. Kalau dalam bahasa awaknya, kalau tak talak ada awak bahasa Minang, kalau tak talak ada awak mangok keluar badan. Tambah pengetahuan, tambah anggota, tambah orang pakar,
tandingi bahasa Al-Quran, tidak sanggup. Nah, keindahan bahasa Al-Quran kata ahli tafsir, salah satunya terdapat di ayat yang kita bacakan tadi. Keindahannya Al-Quran apabila menyampaikan sesuatu, inya dengan memakai gaya perumpamaan, memakai kata-kata perumpamaan. Nah, sama yo dalam pepatah awak, Bapak Ibu, kalau orang Minang mengecekan kato bamisa rundiang bakie. Orang Minang subana Minang tu, dan dulu orang tua kalau nyo berbicara, kalau nyo merundiang kan dak ada dan 7 poin dah. Nyo kato-katonya bamisa, bersayap. Kamu deh tu, kalau awak berundiang di rumah ke makan kan tak ada bahasa dan luluri saja roh. Ada petitah petitihnya nan syarat makna kata-katanya. Kayu deh tu nak bapak. Yo rundiang. Kalau ada orang nan duduknya kurang sopan umpamanya. Duduknya kalau di acara resmi tamu makanan, ada nan apa kan di India. Ada orang ndak hadir, ndak lengkap di rumah tu kan tak langsung makan awak tamu tu. Awak tamu dicaliak di layangan pandangan nan jauh, itu kian pandangan dake nampak nan pokok di rumah nan ndak ada kan ditanya. Nah, ditanya. Lalu kemudian dijawab di tuan rumah, "Bakok painya lah jo perundiangan, tinggalnya lah jo paretongan." Jadi kalau ndak adonan nampak si pokok di rumah, nyolah minta izin kan begitu nah. Dengan rundiang, dengan kata-kata misal dan kata-kata kiasan. Al-Quran di antara gaya bahasanya mau ditolong. Ya, ini menyampaikan sesuatu dengan permisalan. Kalau bahasa lainnya dengan analogi-analogi. Tidak langsung disampaikannya, tapi nyo misalkan dulu pakai misal. Indah bahasa Al-Quran agar kemudian orang bisa memahami dengan mudah. Agar orang bisa memahami dengan mudah, diberi pemisalan-pemisalan. Pemisalan yang diberikan oleh Al-Quran itu adalah pemisalan yang mudahlah dipahami oleh orang. Anda payah-payah benar oh. Dengan yang mudah dipahami. Dipakai bahasa-bahasa yang akrab dengan kehidupan masyarakat ketika itu. Nah, mari kita cari Bapak Ibu. Yang dipakaikan oleh Al-Quran untuk menjalihkan itu. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Kamathali habbah. Habbah tu biji. Ambatat sab'a sanabil. Ambatat biji tadi tumbuh. Sanabil menjadi 7 tangkai, 7 cabang. Masing-masing dari tangkai tadi, satu dari yang 7 tadi tumbuh menjadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu perumpamaannya. 1 menjadi 7, kemudian menjadi 100. Berapa saudara itu? Habbah ambatat sab'a sanabil, sab'a 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan 7 tadi masing-masingnya menjadi 100. Jadi berapa jadi itu? 1, 7, 100. Berapa jadinya? 700. Apa-apa Ibu, model itu pemisalan yang disampaikan oleh Allah melalui bahasa Al-Quran. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki
wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi orang yang dia kehendaki. Jadi ndak sado lo dapat itu dong. Ndak sado lo menerima lima yasa yang dikehendaki oleh Allah. Apa-apa ibu-ibu kita jalihkan apa yang disampaikan oleh ahli tafsir tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, indahnya bahasa Al-Quran. Al-Quran menyampaikan diantaranya dengan bahasa pemisalan. Kan banyak gaya-gaya bahasa Al-Quran ke Bapak Ibu. Kalau kemenjalihan sesuatu persoalan, Al-Quran kadang-kadang tampil dengan bahasa sumpah, seperti Allah bersumpah dengan waktu, wal as. Allah bersumpah dengan ketika pagi hari matahari naik, kuat duha. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Itu gaya bahasa yang disampaikan. Dulu dengan gaya bertanya, ya kan? Bertanya. Pertanyaannya Allah, tak sama ya bertanya awak dong. Allah bukan tidak tahu. Itu makanya disebut dengan di dalam bahasanya istifham lil ingkari. Nyo bertanya tapi sungguhnya bukan berarti Allah tidak tahu. Apa-apa ibu-ibu, kemudian gaya, kemudian dengan cara pemisalan. Aku di antara contohnya. Itu indahnya bahasa Al-Quran, banyak gaya-gaya bahasa yang disampaikan, yang dipakai oleh Al-Quran, sehingga banyak orang takjub, banyak orang yang takjub dan tak pernah bosan membaca Al-Quran karena gaya bahasanya itu sangat-sangat indah. Awak kan berketerusan membaca Al-Quran, tak pernah berhenti ya. Karena salah satu yang memaknainya itu, kalau kita lihat penjelasan disampaikan oleh Quraisy Shihab, adalah keindahan bahasa Al-Quran. Memaknai awak untuk taruh membaca. Lah kata mana awak balik-balik. Kata awak balik-balik. Indahnya bahasa Al-Quran kalau betul-betul awak resapi. Kemudian saking indahnya bahasa Al-Quran, tanpa terasa air mata awak keluar. Bapak Ibu, tanpa awak sadari, bagi kita yang berkunjung ke Makkah dan Madinah, ketika awak mengaji di Masjid Madinah di Makkah, tanpa terasa menangis awak ketika dapat duduk di Raudhah mengaji awak, saju awak, kemudian tanpa terasa air mata keluar. Indahnya bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ahli tafsir menjelaskan isi ayat lain. Tadi itu gaya bahasa. Kemudian isi ayat. Ayat itu mengumpamakan 7 yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, bukan saja di dalam makna angka setelah angka 6 dan sebelum angka 8. Jadi 7 yang disebut tadi ya Bapak Ibu, kan tadi perumpamaannya seperti satu biji. Satu biji tadi tumbuh menjadi 7. 7 kok bukan di dalam pengertian angka 7, bukan hanya bukan hanya pengertian angka 7 dalam pengertian setelah angka 6 sebelum angka 8. Bukan angka 7, bukan itu saja pengertiannya. Tapi bahasa yang dipakai dengan kata-kata sab'a itu diartikan juga adalah dengan ungkapan yang tidak terhingga. Jadi dalam bahasa Arab, kata-kata sab'a itu bukan hanya 7 dalam pengertian 7 angka bilangan setelah 6 dan sebelum angka 8. Bukan hanya itu saja. Kata-kata sab'a itu menggambarkan sesuatu yang tidak terbatas, tidak terhingga. Banyak di dalam Al-Quran kata-kata itu sab'a. Wa banainakum fawqakum sab'an sidada. 7 lapis.
7 lapis itu bukan hanya pengertian 7 lapis 1, lapis 2, lapis 3, bukan itu saja. Tapi kata-kata so'ab biasa dipakaikan juga untuk mengungkap sesuatu yang tidak terhingga. Nah, kalau dilihat dari bahasa itu Bapak Ibu, jadi lipat gandanya perumpamaan tadi bukan hanya 7 pengertian 7 lalu menjadi 700, bukan itu saja, tapi jumlah yang tidak terhingga. Jumlah tidak terhingga itu berapa banyak? Ya tidak terhingga, tidak tahu awak. Kalau tahu jumlahnya berarti terhingganya tuh. Ya tidak terhingga. Para kadangnya balasan yang diterima, imbal yang diterima oleh orang yang pemurah. Dijelaskan di dalam penjelasan tafsir Bapak Ibu, 7 itu menunjukkan yang sangat banyak, yang tidak terhingga. Jadi kalau di dalam pengertian secara bahasa dipakai bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang berinfak, bersedekah seperti 1 biji, kemudian tumbuh menjadi 7, yang 7 tadi menjadi masing-masingnya tumbuh menjadi 100, 700. Kalau itu saja artikan secara matematis berarti 700 itu. Tapi tidak cukup begitu saja kata ahli tafsir. Dia juga menggambarkan sesuatu bilangan yang tidak terhingga. Maka dengan demikian, orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, nafkahkan hartanya, maka balasan yang diberikan oleh Allah tidak terhingga. Tidak terhingga itu tidak tahu berapa banyak itu. Begitu mulianya orang-orang yang pemurah. Apa-apa Ibu, di akhir ayat sama-sama kita lihat dan sama-sama kita dengar Bapak Ibu, wallahu wasi'un alim. Luas pengetahuan Allah, luas karunia Allah, luas segala-galanya. Jadi tidak perlu khawatir kok tidak terhingga balasannya, lebih banyak di sisi Allah tu. Tidak perlu Allah lah menjawab. Wasi', sangat luas, sangat luas. Apa-apa Ibu, di penjelasan tafsir itu saja yang kita sampaikan terkait dengan ayat. Kita beralih kepada hadis. Di hadis yang kita sampaikan tadi adalah pendukung untuk menjelaskan keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Keutamaannya Bapak Ibu, karena orang yang berinfak, bersedekah itu adalah gambaran dari orang yang pemurah, orang yang bebas dirinya dari hal-hal yang dikuasai oleh harta, orang yang merdeka dirinya dari jajahan hal-hal yang bersifat materi. Nah, itu orang pemurah itu mulianya Bapak Ibu. Jadi kemuliaannya di dalam hadis bukan dalam pengertian balasannya yang tinggi, jadi tidak. Tapi orang yang pemurah tadinya berhasil memerdekakan dirinya dari jajahan hal-hal yang bersifat materi. Nyawa kalau lah sifat materi ke Bapak Ibu, murah saja dijajah, dikuasai diri oleh materi. Contohnya, awak tidak pernah puas, tak pernah puas dong. Dapat cie, tak dua, dapat dua, tak tiga, tak pernah puas. Rasul kan memberikan tamsil, kalau bukit Uhud itu dijadikan emas, alun selesai lah dia biar ambil tadi lah minta berikutnya. Panuh aja tangan kau lah Bapak Ibu, anak kau lah meminta lah jalan kau. Hilang lah piti wak 1 juta, mamanya diganti orang kemudian piti 1 juta tu. Nah, aman nangis je wak, rusuh je wak tu. Bakal rusuh awak. Ya itulah kalau dah hilang piti tadi. Dan lagi kawan kau lah tambah jadi 2 juta piti wak tu. Mudah itu awak dalam kehidupan tidak pernah
Orang kalau bisanya membebaskan dirinya dari hal-hal seperti itu, itulah merdeka inyo mulia. Pada kemulia Bapak Ibu, awak merdeka dari kungkungan tadi. Tak pernah rasa puas dan sebagainya. Kalau lah juara tu ke kalah payah awak. Malah awak ada ya sebagian tanpa awak sadari kecian dia pak kena sembahyang masjid ya telah lagi lo je cucu saya bawa lagi lo je cucu mudah itu bisa jadi lah sibuk saja gitu. Dimerdekakan diri awak mulia awak. Apa-apa ibu dalam hadis yang kita sampaikan tadi, orang yang pemurah tadi mulianya, kemuliaannya tadi di sisi manusia. Bentuk kemuliaannya di sisi manusia nyodake dengan manusia. Apa makna qarib? Makna dekat dengan manusia itu artinya duduk dekat-dekat awak. Tidak. Di dalam penjelasan hadis, qarib itu artinya disenangi. Orang yang pemurah disenangi oleh manusia. Jadi awak kalau pemurah Bapak Ibu sanang orang bergaul jawab. Kan tak ada orang mengecen deh. Ambo yu bana sanang na bergaul jinyo batu. Inyo sampili bana. Tak ada orang tu. Itu tidak rasional. Kalau rasionalnya pasti orang-orang pemurah tu suku orang. Sanang orang bergaul jinyo dengan pemurah tu. Ya, sawi orang diselamiannya, kurang dicukuiannya. Tak kesanang orang ni itu. Sanang orang kalau orang pemurah. Itu artinya qarib. Pasti awak dalam kehidupan kau Bapak Ibu kalau ada orang pemurah tu kecil di sanang mana bujinya. Sanang berkawan. Ketika nyupai terasa mana awak hilangnya. Itu artinya qarib. Jadi orang yang pemurah tu dalam kehidupan sosial kecil Nabi disenangi oleh manusia. Dan surga dekat dengannya. Orang itu dirindukan oleh surga karena lah berhasil memerdekakan dirinya dari harta. Tidak dikuasai oleh hawa nafsunya lah. Nyolah berhasil membebaskan. Untuk itu orang-orang seperti itu qarib minal jannah, dekat dengan surga. Jo pemurahnya tadi bisa mengantarkannya masuk surga. Jadi apa-apa ibu-ibu pemurahnya kita dalam kehidupan kau tidak hanya dalam kehidupan kau Bapak Ibu tidak hanya berlipat ganda balasannya saja. Awak juga disenangi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam hadis itu disampaikan kebalikannya. Kalau yang ada di dalam diri kita adalah bakhil, disampaikan lawannya tadi. Kalau orang pemurah qarib, orang yang bakhil ba'id, jauh. Artinya jauh, tidak disenangi oleh manusia di dalam kehidupannya. Orang yang sampili karyang tu hari hujan, hari hujan payung pagapi, awak tagage sepeda bairi. Ini tagage kan? Tagage hal itu Bapak Ibu. Tagage itu buru-buru gitu. Para lu capek. Ke bahasa Ambo ada selok namanya tagage gitu. Tergesa-gesa, para lu capek benar. Awak bersepeda tapi diri, mau ke diri, ya rusaknya biko. Itu orang-orang seperti itu kan awak tagage sepeda bairi. Itu orang-orang seperti itu dijauhi di dalam kehidupan sosial. Itu artinya yang baik, jauh. Orang seperti itu dengan kikir, pelit, menghantarkannya ke neraka. Karena dikuasai tadi. Orang kalaulah dikuasai oleh hartanya, Bapak Ibu nak merdekanya, itulah banyak hal-hal dan menyeleweng. Untuk itu banyak ungkapan-ungkapan hikmah
yang disampaikan oleh ahli tasawuf, bawa dengan harta kekayaan kau. Sederhana sajonyo. Kalau di dalam perumpamaannya, awak kau seperti tukang parkir. Awak dengan harta kau, bapak ibu, seperti tukang parkir. Le pernah ibu di Pasatih menjadi tukang parkir. Jika tiku apa ke jam kadang kan tu tukang parkir tu. Le pernah dijali abaannya tukang parkir tu. Inyo menerima titipan. Iya kan? Kan ada punya tukang parkir tu doh. Inyo atur, kemudian nyo jago. Siapa punya? Ya orang punya tu nak menitipkan tadi. Dan tukang parkir tu walaupun Civic, Corolla, Fortuner, nya tak pernah sombong dah. Ada tukang parkir yang sombong. Ranca-ranca auto di parkirnya oleh itu ada BA-nya BA1L pokoknya, umpama BA1. Nah, kan ranca auto tu. Lalunya sombong tu Bapak Ibu. Awak kau mau itu. Hidup dengan aratu tu mau itu. Anan awak terima hanya titipan. Tak punya awak tu. Awak hanya penerima titipan, tentu dijago elok-elok. Dijago elok-elok, amanah ke, amode itu awak juara tu. Bukan awak yang dikuasai. Ibu-ibu, bapak, begitu ahli hikmah menyatakan. Yang kedua, tamsilan manusia dengan hartanya dikatakan oleh ahli tasawuf seperti meminum air laut. Meminum air laut. Minum air laut Pak. Kalau minum kau gini kau mau diampul apa habis kau? Air putih kau minum. Kalau air laut semakin diminum makin habis kau. Itu nak mau ngecek tu Bapak ahli hikmah. Orang kalau la juara tonyo dipaturi-turiannya tarui hawa nafsunya seperti meminum air laut. Tak pernah awih tarui. Kalau tak percaya ibu dan tak percaya ibu ya. Bila waktu libur kalau ada cucu di rumah nak kerja di Padang seru. Bawa kalau kata pilawi je ke pantai tu biar bawa minum cibo lah biko. Cibo atau pasanan. Tolong bawa ayah lawi itu ke rumah cibo je. Ya tak pernah puas. Begitulah manusia dengan kata ahli hikmah. Untuk itu kalau berhasil memerdekakan diri dari kekuasaan itu apa-apa ibu, maka orangnya mulia. Itu makanya disebut dengan orang yang dekat dengan manusia. Tapi kalau di balik itu dikuasainya awak akan dijauhi oleh manusia. Dekat dengan neraka. Karena mudah saja. Orang mengalih kalau lah dikuasai dengan galihnya penyimpangan pasti terjadi. Ya tak pernah puasnya Bapak. Almarhum Duskiman Saad pernah menceritakan ada di kasetnya Bapak Ibu. Orang kalau mengalih tu tak pernah puas. Di satu kali layalih galihnya rami hari kerayo banyak orang beli gula beli tapuang. Ditanya oleh kawannya, "Pak gini gula ke Pak?" "Deh, pahit-pahitnya." Nya gula dan digalihnya becanya pahit. Orang ke membali anda jadi kerana gula dan digalihnya pahit. Nya nak pernah puas. Wadalah rami orang. Ditanya dek kawan yang "Pak gula gini deh payah benar." Tak pernah puas. Saya dawa kadang-kadang hari raya rami orang. Ayolah. Tak pernah bersyukur deh payah mana gini. Mudah-mudah itulah seperti meminum air laut. Nah, kalau hal seperti itu terjadi penyimpangan pasti banyak. Perilaku menyimpang tentu keuntungan banyak. Yang 1 kilo dijadikan 9 on. Caranya banyak caranya. Diselipkan paku di timbangan tu. Lalu tambah bareknya tu. Atau takaran awak ditokok di bawah tergambung ketih. Ambo orang kaya dulu apa mengalih. Dia tahu bahawa orang-orang di pasar tu perkara jo gitu. Kurang lazan apa-apa ibu-ibu. Itu saja pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ambo dan menyampaikan dan bagi kita dan hadir.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.